Bab 647 Keterlaluan. Atarion melepaskan cincin penyimpanannya dan memberikannya pada Devan dengan ketakutan. Baiklah, Kak, lepaskan segel ruang ini dan biar mereka pergi. Devan mengatakan pada Eliana. Eliana mengangguk dan kemudian membuka segel ruang. Kalian semua pergilah. Tentu saja, kalau kalian mau mati, kalian bisa tetap di sini, kata Eliana pada ribuan wanita itu. Para wanita itu kemudian langsung mengaktifkan portal untuk pergi. Jelas semua wanita ini tidaklah bodoh. Pria ini bahkan bisa membuat Atarion merasa sangat ketakutan. Kalau mereka tetap tinggal di sini, maka mereka pasti akan mati. Suami istri bakal kabur sendiri-sendiri waktu dihadapkan dengan kesulitan besar. Para wanita ini memilih untuk bersama dengan Atarion juga karena mau mendapat perlindungan yang lebih baik. Dan juga mendapatkan lebih banyak sumber daya. Banyak dari mereka yang bahkan gak melakukan seks dengan Atarion. Apalagi, Atarion punya puluhan ribu istri. Walaupun dia tidur dengan 10 orang dalam sehari, dia butuh puluhan atau bahkan ratusan tahun untuk bisa meniduri mereka semua. Dia juga tidak mungkin bisa tidur dengan 10 wanita yang beda dalam satu hari. Secara logika, dia sendirian tidak mungkin bisa menikmati wanita sebanyak itu. Tapi kenapa dia masih mau banyak wanita? Itu karena dia bisa merawat mereka. Di tingkat Master Kosmik, kalau dia punya banyak istri cantik, maka kehormatan dan harga dirinya akan makin tinggi. Cuma dalam beberapa detik, sebagian besar dari mereka sudah pergi. Cuma tersisa sekitar 1000 wanita yang masih tak mau pergi. Ini membuat Atarion kaget. Dia merasa bersyukur walaupun cuma ada puluhan wanita yang masih menemaninya. Tapi dia tak menyangka ada sekitar 1000 wanita yang masih memilih untuk tinggal dengannya. Mereka bersedia hidup dan mati bersamanya. Walaupun dia akan mati, dia merasa hidupnya jadi berarti. Kenapa kalian tidak pergi? Kalian mau mati dengannya, ucap Devan sambil menyipitkan matanya. Atarion sudah pasti akan dihabisi. Beraninya dia menyewa para preman kosmik untuk meledakkan planet Athenos. Kalau tidak kebetulan ketemu, mungkin planet Athenos sudah hilang sekarang. Tak cuma para kekasihnya yang akan mati, tapi seluruh bintang Athenos yang terdiri dari 10 miliar makhluk hidup juga akan lenyap. Mana mungkin dia akan melepas Atarion? Kalau para wanita ini memilih untuk mati dengan Atarion, maka dia akan dengan senang hati memenuhi permintaan mereka. Tapi, yang gak disangka Atarion dan Devan itu alasan para wanita ini tetap tinggal. Tuan, kamu salah paham. Kami bukan mau mati bersamanya, tapi kami mau jadi wanitamu. Kalian. Mata Atarion terbelalak. Ini benar-benar kejam. Atarion pikir para wanita ini tetap tinggal karena mencintainya. Tapi, mereka malah mau jadi wanita Devan. Dia masih hidup. Saat ini Atarion sangat geram. Sedangkan Devan juga merasa aneh. Dia bergumam sendiri, apa semua wanita di alam semesta ini begitu terbuka? Tidak, aku tidak butuh. Devan tercengang sejenak lalu menjawab. Tuan, apa kamu tidak suka kami karena kami pernah tidur dengan Atarion? Sebenarnya kami tidak pernah disentuh Atarion. Para wanita itu berkata dengan kompak. Ribuan wanita ini wanita-wanita masih perawan. Mereka seperti permaisuri kaisar-kaisar kuno di planet Antares. Tidak, kecantikan para wanita ini bahkan melebihi kecantikan permaisuri para kaisar. Lagi pula, cuma ada berapa banyak orang yang ada di planet Antares ini. Sedangkan ribuan wanita ini berasal dari ratusan juta makhluk yang dipilih Atarion. Ada juga yang datang untuk mengandalkan Atarion. Devan membeku. Tak ada yang pernah berhubungan seks dengan Atarion. Apa mungkin?
Atarion bisa menahan dirinya waktu melihat wanita-wanita cantik ini. Mungkin, Dik, coba pikirkan, puluhan ribu wanita, kalau meniduri 10 wanita yang beda dalam sehari, perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa berhubungan seks dengan semuanya. Eliana langsung paham dan menjelaskan pada Devan. Ternyata begitu. Devan pun mengerti. Ternyata begitu. Devan mengerti. Sedangkan Atarion kelihatan muram. Sialan, barusan dia merasa tersentuh. Wanita-wanita yang selalu dimanja setiap hari meninggalkannya. Tapi para wanita yang dia tidak dikenal malah memilih untuk tetap tinggal bersamanya. Ternyata tak ada satupun dari mereka yang pernah dia sentuh. Kalau begini, jika mereka membelot ke Devan, maka ada kemungkinan besar akan diterima Devan. Pergilah. Devan mengayunkan tangannya. Walaupun dia suka wanita cantik, tapi dia bukan tipe orang yang langsung terpesona waktu ketemu wanita cantik. Dia lebih pilih bersama wanita yang dia suka. Selain itu, dia tak punya energi untuk mengurus sekelompok harem yang sangat besar. Dia merasa sakit kepala waktu memikirkannya. Junior, kamu tidak mau memikirkan lagi. Kalau kamu terima mereka semua, nanti kalau semangat kirinmu kambuh, kamu juga tak perlu berkeliling untuk cari wanita lain. Kali ini, Eliana yang angkat bicara. Perempuan itu solusi terbaik untuk meredakan semangat Kirin. Ini, tak perlu seperti ini, kan? Devan melihat sekumpulan wanita di depannya dan menelan air ludahnya. Menurutku itu sangat perlu, pikirkanlah, kamu bilang masih ada banyak darah esensi yang belum kamu murnikan, kan? Setiap memurnikan setetes darah esensi, kamu perlu. Wajah cantik Eliana sedikit merah. Bukankah masih ada kakak? Kata Devan dengan segan. Mata indah Eliana terbelalak. Junior, kamu harus menyerap puluhan ribu tetes darah esensi. Kamu mau membunuhku? Sebelum Devan sempat bicara, Eliana sudah menjawab, dengarkan aku, terima mereka semua, biar mereka hidup di planet ini saja. Mau kamu pakai mereka atau tidak, mereka akan tetap tinggal di sini. Aku akan bantu mengurus mereka. Karena Eliana sudah bialeng begitu, Devan cuma mengangguk. Tinggallah kalau kalian mau tinggal di sini. Devan bicara pada sekelompok wanita itu. Terima kasih, Tuan. Para wanita itu berlutut serempak dan memberi hormat pada Devan. Mereka sudah punya tuan baru. Sebenarnya para wanita itu mau ikut Devan, tapi mereka tak mau meninggalkan planet ini. Planet ini sangat kaya sumber daya dan lingkungannya juga benar-benar baik. Bahkan ada banyak wanita yang tidak punya tingkat pelatihan yang tinggi juga bisa bertahan hidup di planet ini. Ada juga beberapa dari mereka yang sudah terbiasa tinggal di planet ini jadi tak mau pergi. Tentu, mereka juga mau melihat luasnya alam semesta ini. Tapi sayang, kekuatan mereka terlalu lemah. Pergi menjelajahi alam semesta itu hal yang sangat berbahaya. Sama seperti wanita yang sudah meninggalkan tempat ini untuk menemukan pria kuat baru. Sama saja akan cari yang baru. Lalu mengapa tak bersama Devan saja? Hal semacam ini sangat normal terjadi di alam semesta. Setelah banyak master yang terbunuh, para anggota keluarga wanita mereka akan diambil alih oleh musuh. Mereka lebih seperti barang bagi para master di alam semesta ini. Kalau tuan aslinya sudah tak ada, maka mereka akan mencari tuan baru. Apa mereka akan benci Devan karena sudah membunuh tuan mereka? Mustahil. Melihat pemandangan ini, Atarion jadi benar-benar geram. Dekasar bajingan. Atarion mengeluarkan raungan marah. Dia mau meledakkan dirinya. Mereka benar-benar keterlaluan. Bersambung. Bab 648.
menerima para wanita. Setidaknya dia harus menghabisi Atarion dulu baru menerima wanitanya, kan? Dia bahkan belum tewas. Tapi Devan sudah terima semua wanitanya. Yang jelas, dia juga akan tewas. Lebih baik bunuh diri saja. Atarion itu master pejuang kosmik. Kalau dia meledakkan dirinya, maka kekuatan meledaknya akan jadi benar-benar besar. Planet ini sangat kecil dan hampir seperti planet Antares. Kalau Atarion bunuh diri, maka planet ini juga akan meledak karena kekuatannya. Dia tahu dia tidak bisa menghabisi Devan dengan cara menghabisi diri. Tapi wanita-wanita ini pasti tak akan bisa bertahan hidup. Dia mau menghabisi semua wanita ini. Tidak. Melihatnya, semua wanita langsung merasa sangat putus asa. Mereka tak mengira Atarion akan bunuh dirinya. Kalau Atarion berhasil bunuh diri, maka mereka juga akan ikut mati. Hahaha, dasar jalang, matilah kalian semua. Atarion mengeluarkan suara tertawa yang sangat menakutkan. Tapi melihat Atarion yang akan meledakkan dirinya, ekspresi wajah Devan sama sekali tak berubah. Dia cuma mengulurkan tangannya dan menamparkan kepala. Atarion, sia-sia saja, walau kamu menghabisiku, kamu tak akan bisa menghentikanku meledakkan diri. Ujar Atarion sambil tertawa terbahak-bahak. Cahaya hitam muncul dari telapak tangan Devan dan menyerang Atarion. Seketika, tubuh Atarion langsung meledak. Ledakan atom. Meledakkan diri itu tindakan yang sangat mengerikan. Dan itu tak bisa dihentikan. Tapi dengan ledakan atom, ledakan diri gak akan berguna. Karena tak cuma tubuh Atarion saja yang hancur waktu diledakkan ledakan atom, tapi semua energi yang ada di dalam tubuhnya akan hancur dan jadi partikel dasar kosmik. Ini jurus pamungkas yang sangat ditakuti oleh para master kosmik terkuat. Tepat waktu Devan melepaskan ledakan atom, sosok di planet Katai Putih langsung membuka matanya lagi. Ketemu. Walaupun jurus kosmiknya cuma membuatnya tahu arah dan tak bisa tahu tepatnya di mana. Tapi, kalau dia merasakan arah ledakan atom di tempat lain, maka dia bisa tahu keberadaan Devan. Untuk mendapat keberadaan Devan yang jelas, wanita itu pergi ke Katai Putih untuk melatih diri. Kedua planet Katai Putih itu terhubung garis sampai ke tempat Devan. Titik perpotongan antara kedua garis lurus itulah tempat Devan. Tentu, lokasi yang ditunjukkan itu tak begitu tepat. Lagi pula, alam semesta ini sangat luas. Tapi yang jelas itu, kedua titik perpotongan itu ada di gugus galaksi ini. Cari satu orang di alam semesta yang sangat luas ini. Bagaimanapun juga, paling tidak ada 100 miliar lebih galaksi di alam semesta. Tapi kalau sudah pasti gugus galaksi ini, akan jadi lebih mudah karena sudah memperkecilkan ruang lingkupnya. Lagi pula, gugus galaksi ini cuma terdiri 50 lebih galaksi. Jadi kemungkinan untuk tahu keberadaan Devan dengan mendeteksi ledakan atom cukup besar. Melihat Atarion sudah hilang tanpa mengeluarkan suara, para wanita yang tadinya ketakutan langsung kaget. Bukankah Atarion meledakkan dirinya? Bagaimana bisa mendadak hilang? Teknik apa ini? Atarion itu master pejuang kosmik. Bahkan master kapten kosmik pun tak bisa memiliki kekuatan seperti itu. Apa mungkin pria di depan mereka ini master mayor kosmik? Para wanita ini sangat emangat. Lagi pula, siapa yang tak mau ikut pria yang kuat? Walau mayor kosmik masih di tingkat kosmik paling bawah. Tapi di gugus galaksi ini, dia sudah dianggap sangat kuat. Tunggu, kelihatannya aku lupa bertanya kenapa dia mau menyerang Imperium Athenos. Devan mengusap-usap kepalanya. Imperium Athenos tak pernah menyinggung perasaan Atarion. Kenapa Atarion menyewa orang untuk menghancurkan planet Athenos?
Apa itu karena Kaisar Kaljaka? Devan menggelengkan kepalanya. Mustahil. Kaisar Kaljaka tidak punya kemampuan seperti itu. Dia tak mungkin menyewa seorang master pejuang kosmik. Kalau bukan Kaisar Kaljaka, lalu siapa? Imperium Andaras. Cuma ada satu kemungkinan saja. Kelihatannya Devan harus pergi ke Imperium Andaras. Bukan Imperium Andaras, kelihatannya ada seorang wanita yang membayar Atarion, ada seorang wanita yang berbicara. Seorang wanita, Devan heran. Iya, kelihatannya wanita itu sudah menikah. Devan melihat ke arah Eliana seakan sedang bertanya apa Eliana pernah menyinggung perasaan wanita yang sudah menikah. Eliana menggeleng. Dia pasti tahu kalau dia pernah menyinggung perasaan wanita yang sudah menikah. Satu-satunya orang yang pernah bermasalah dengannya Imperium Kaljaka dan Imperium Andaras. Lupakan saja, terserah mereka, kita bakal tahu setelah tiba di Imperium Andaras, kata Devan sambil menyipitkan matanya. Lalu Devan mulai melihat cincin penyimpanan Atarion. Ternyata ruang cincin penyimpanan Master Pejuang Kosmik ini sangat besar. Seluas puluhan ribu meter kubik. Batu haranya lebih dari 10 triliun milk Atarion. Memang hebat Master Pejuang Kosmik. Kekayaan dan batu hara yang dia punya bahkan melebihi sebuah imperium. Kelihatannya menghabisi orang itu cara tercepat untuk mendapat batu hara. Sebelumnya, Devan pernah pergi ke planet liar untuk menambang batu hara. Dia berhasil dapat 2 triliun batu hara setelah menggali selama berhari-hari. Itu pun dengan bantuan laba-laba kecil. Selain batu hara, dia juga dapat banyak senjata pil dan lainnya. Apa ini? Devan mengeluarkan sebuah benda seperti koin dengan warna hitam. Benda itu berdiameter 5 cm dan lebih besar dari koin. Tuan, apa kamu tak tahu benda ini? Para wanita itu menatap Devan dengan kebingungan. Kekuatan Devan sudah setara dengan tingkat Master Mayor Kosmik. Kenapa dia bisa tak tahu kepeng kosmik? Itu kepeng kosmik, mata uang umum di alam semesta. Seorang wanita dengan tubuh yang sangat montok dan terlihat sangat anggun langsung bicara. Kepeng kosmik, ini pertama kalinya Devan dengar soal kepeng kosmik. Jadi ini kepeng kosmik. Eliana sebagai seorang penguasa kekaisaran tentu pernah dengar soal kepeng kosmik. Tapi dia belum pernah melihatnya. Lagi pula, di galaksi Bimasena ini belum pernah ada yang menggunakan kepeng kosmik. Kudengar satu kepeng kosmik bisa ditukar dengan satu batu spirit. Eliana mengambil kepeng kosmik dari tangan Devan dan melihatnya. Ternyata kepeng kosmik itu berwarna hitam pekat dan terbuat dari bahan yang sangat ajaib. Tapi sama sekali tak ada energi yang bergejolak dalamnya. Itu artinya, kepeng kosmik tak bisa dipakai sebagai batu hara. Batu spirit, apa itu? Devan bertanya. Batu spirit sama seperti batu hara, tapi mengandung energi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan batu hara. Satu batu spirit bisa ditukar dengan 10.000 kristal roh dan satu kristal roh bisa ditukar dengan 10.000 batu hara. Jelas wanita cantik itu. Apa? Devan membelalakan matanya. Apa itu sungguhan? Satu kepeng kosmik bisa ditukar hingga 100 juta batu hara. Dia memeriksa cincin penyimpanan Atarion lagi. Total kepeng kosmik yang ada di cincin penyimpanan Atarion ada puluhan ribu kepeng kosmik. Bukankah itu setara dengan ratusan triliun batu hara? Kelihatannya hadiah dari Atarion ini cukup besar. Junior, aku dengar kalau di Imperium Andaras sudah dimulai peredaran kepeng kosmik. Adanya kepeng kosmik ini akan mempermudahkan perjalanan kita di Imperium Andaras, kata Eliana. Bersambung.